Sehingga tidak semua harus bisa divalidasi dengan sejarah. Sejarah tertua kitab Bapak itu ditemukan di abad keberapa, Pak? Itu sudah ada teknologi Google, Bang. Kita mungkin berdebat lintas iman saja. Kalau tentang buku pembukuannya silahkan di googling, ada sekarang ChatGPT, Bang. Bisa kita verifikasi, validasi sumber-sumber kita, kalau mau itu kita pelajari. Tetapi kalau saya sudah pernah menemukan kalau ChatGPT mengatakan Bible itu bukan kitab suci, bagaimana menurut Bapak tanggapannya? Ya nggak apa-apa, Bang, karena ChatGPT adalah aplikasi dan berbeda-beda aplikasinya. Tadi Bapak menyarankan saya mengumpulkan referensi-referensi yang mana. Semakin canggih ChatGPT-nya, dia semakin banyak algoritmanya mengumpulkan bahasan-bahasan yang ditanyakan oleh kita. Algoritma adalah kode bahasa dalam bentuk kode dalam bentuk digital, kode hitung-hitungan. Misalnya kita cari seks. Nah, maka kode itu misalnya 01. Nah, yang berkode-kode dengan itu akan dikumpulkan oleh chat itu. Nah, misalnya buku juga. Jadi tentu ChatGPT berbeda-beda. Semakin canggih yang Abang punya, aplikasi Abang semakin banyak bisa divalidasi. Begitu Abangku. No problem masalah itu. Siap. Gini Pak. Bapak bagus. Bapak menjelaskan ChatGPT itu seperti apa, kemana-mana, apa segala macam. Bapak bagus. ChatGPT itu tidak akan di launching ketika dia tidak selangkah di atas Google. Sepakat? ChatGPT tidak di launching. Sedikit saja yang ku tahu Abangku. ChatGPT tidak akan di launching. ChatGPT tidak akan di launching kalau dia tidak selangkah di atas Google. Menjawab setiap pertanyaan. Betul penjelasan Bapak. Mengatakan apa? Dia mengumpulkan semua algoritma yang ada di dunia ini, mulai dari sejarah-sejarah sampai apapun itu. Dia mengumpulkan, jadi ketika kita memberikan kata kunci atau pertanyaan apapun, itu pasti dia bisa menjawab dengan mampu menjawab. Itu ChatGPT, ya kan? Nyatanya ChatGPT menjawab, Bible itu bukan kitab suci. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana ketika Bapak mengatakan bahwa berarti apa yang dijawab oleh ChatGPT, Bapak sendiri yang menguatkan hal itu, karena Bapak bilang ChatGPT tidak teknologi yang semua orang pengetahuan ilmu pengetahuan dikumpulkan lalu disatukan di situ lalu mendapatkan setiap kata kunci. Kata kuncinya adalah Bible, Biblos, Gospel. Pertama, Bible yang tadi Bapak jelaskan itu sudah salah, mohon maaf. Bible itu, Biblika itu adalah salah satu kata daerah yang diambil lalu dituliskan di dalam buku yang berjudul Bible. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bapak mengatakan setiap sejarah-sejarah yang semua penulisan-penulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Bapak mengatakan bahwa ini adalah orang-orang yang sejaman. Nah, saya kasih tahu Pak, kodeks tertua yang ditemukan itu adanya di abad keempat. 400 tahun setelah Yesus terangkat, kodeks tertua ini namanya Kodeks Sinaiticus. Disusul oleh kodeks-kodeks yang lain, Kodeks Sinaiticus, Vatikanus, dan Kodeks Septuaginta. Nah, kodeks ini adalah bagaimana orang-orang pada zaman itu meneliti kitab-kitab yang menurut mereka ini ada di zaman Yesus. Nah, ketika kami melihat di sini adanya timpang tindih, maka kita mengambil metode pembelajaran, yaitu apa? Kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan Bible, apa yang dimaksud dengan Injil. Injil itu adalah setiap perkataan Yesus. Injil itu setiap ucapan Yesus yang keluar dari Yesus yang patut untuk diikuti. Tetapi Bapak dengan tegas mengatakan apa yang Bapak jawab itulah ya betul. Kalau Bapak mau menjawab dengan keimanan, ya kami angkat tangan, tidak akan lagi ada pertanyaan kalau keimanan. Tetapi pertanyaan ini adalah di mana datangnya dari akal pikiran mengetahui tentang sejarah seperti apa asal usul dari kitab yang Bapak katakan kitab suci. Ketika saya bertanya, apakah betul dan bagaimana menurut Bapak fundamentalnya ketika Yesus mengatakan, aku tidak memerlukan kesaksian manusia, maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri agar kalian boleh memperoleh hidup yang kekal.
Kita cari tahu lagi, apa hidup yang kekal itu? Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus mengatakan, segala firman yang telah engkau sampaikan padaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerima dengan baik dan benar, bahwa mengetahui betul bahwa engkau yang telah mengutus aku. Fundamentalnya semua yang Bapak jelaskan itu bukan fundamental, Pak, tetapi Bapak membantah setiap perkataan Yesus. Setiap perkataan Yesus Bapak bantah. Bapak bantah dengan pakai apa? Bapak bantah dengan memakai data yang dituliskan oleh Paulus, seseorang yang menghabisi semua murid-murid Yesus, habis itu dia dipenjara, lalu di dalam penjara dia dengan bengong lalu menuliskan surat untuk jemaat Kristus yang ada di Roma. Dia menulis surat dengan apa? Dengan cara menulis pasal 1, ayat 1, bla 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 bla, ayat 2, bla bla bla, ayat 3. Pertanyaan saya, siapakah manusia ini menulis surat ke Roma dengan menuliskan setiap surat-suratnya memakai ayat-ayat? Fundamentalnya apa kira-kira begitu, Pak? Pasti Bapak bingung. Karena apa? Pengetahuan-pengetahuan sejauh ini, bagaimana kita berbicara di sini, bagaimana kita memahami akan hal ini, sudah bukan lagi pertanyaan, atau kami tidak akan pernah mempertanyakan lagi, karena kami tahu betul, Bapak mengimani, selesai. Begitupun juga dengan Bapak. Bapak mengatakan Al-Quran dijelaskan oleh orang Islam. Mohon maaf Bapak, ketika kita dapat memberikan, mohon maaf saya katakan di sini perlawanan pertanyaan, yaitu apa? Saya jelaskan dari tadi bagaimana yang namanya kodeks-kodeks tertua ditemukan di abad keempat, mulai dari kodeks Sinaiticus, Vaticanus dan kodeks Septuaginta, itu semua adanya di abad-abad 400 tahun setelah Yesus terangkat. Nah, ketika diketahui seperti apa semua teks originalnya, bisa dilihat semua teks originalnya, maka ketemulah setiap apapun itu yang ada di teks-teks yang sudah ditetapkan dalam teks tertua itu. Nah, Bapak masuk ke dalam Al-Quran, maka sama seperti Islam, ketika ditanya tentang Al-Quran, Al-Quran Islam menjawab, walaupun kita tidak menerima atau betul tidak menerima. Tetapi ingat Pak, Al-Quran memiliki yang namanya 14.800.000 kosakata dan bahasa Indonesia hanya memiliki 140.000 kosakata. Al-Quran itu adalah kalimat ijaz, memiliki kalimat yang pendek tetapi memiliki kalimat yang pendek dan mempunyai arti yang panjang dan luas. Itulah Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu dituliskan khusus untuk Al-Quran, bukan bahasa untuk orang Arab. Memang sama bahasanya seperti orang Arab, tetapi pengucapan dan kalimatnya beda. Karena apa? Karena Al-Quran ketika kita mau mempelajari, kita harus menguasai 16 tingkat ilmu untuk mengetahui tentang Al-Quran. 16 tingkat ilmu ini harus kita cari, bahkan bukan di sekolah-sekolah dasar biasa, tetapi harus ke pesantren, harus sampai ke Kairo, harus sampai ke Madinah. Sebegitu jauhnya, tetapi alhamdulillah ada ilmu dasarnya, yaitu apa? Ilmu nahu saraf. Ilmu nahu saraf ini adalah ilmu paling dasar di antara 16 tingkat ilmu ini untuk memahami yang namanya Al-Quran. Maka dari itu ketika kita mengucapkan, melafalkan tentang Al-Quran, bukan bagaimana kita mendengarkan. Kalau saya mengatakan pak, fa dan fa, pasti Bapak bilang itu sama saja, tetapi tidak di dalam Al-Quran. Ketika saya mengatakan qalbun, mungkin orang mendengar bahwa itu adalah anjing, padahal itu adalah hati. Itulah bedanya Al-Quran. Jadi kalau Bapak bilang sama aja, tidak. Kami pelan-pelan, kami satu rujukan. Ada penafsiran dari penafsiran tahlili, ada penafsiran dari ini, ada penafsiran dari ini. Kita lihat rujukannya yang paling lengkap yang mana menafsirkan. Maka rujukan kita semuanya sama. Tidak seperti Bapak. Saya mempertanyakan Bapak, Bapak mengatakan fundamentalnya. Ternyata begitu saya pertanyakan kepada saudara Kristen yang lain, pasti akan jawabannya juga berbeda. Karena apa? Karena itulah yang tadi Bapak statementkan sendiri, bahwa bagaimana Bapak memahami Bible itu dengan keimanan. Artinya apa? Tidak ada rujukan satupun bagaimana Bapak bisa menjelaskan Bible sama seperti saudara-saudara Kristen yang lain. Karena tidak ada. Al-Quran sampai detik ini tidak pernah putus sanadnya. Wow. Sanadnya itu adalah pembelajarannya. Al-Quran lengkap sampai Rasulullah wafat turun kepada sahabat.
Setelah sahabat turun kepada tabi'in, setelah tabi'in selesai turun kepada alim ulama turun kepada kiai turun kepada ustadz turun kepada semua umat manusia. Tidak pernah putus sanadnya. Makanya Al-Quran sampai detik ini terjaga. Pertanyaan saya, apakah kodeks tertua ini bisa terjaga ketika Yesus 400 tahun sudah terangkat, lalu datang yang namanya kodeks Septuaginta? Lalu Bapak mendapatkan dari mana? Yang Bapak baca bukanlah dari kodeks Septuaginta, tetapi yang Bapak baca itu dari King James Version. King James Version itu dari mana? Dari penerjemahannya yang diterjemahkan dari Alkitabul Muqaddas. Alkitabul Muqaddas itu adalah kitab Kristen adanya di abad ke-9. 200 tahun setelah Al-Quran ada, barulah ada yang namanya Alkitabul Muqaddas. Disitulah awal mulanya yang namanya Kristen di tanah Arab. Dan sampai ke LAI menuliskan penerjemahannya. Dengan penerjemahannya yang dituliskan dengan modal koma, anak orang dituhankan. Contoh saya kasih terakhir Pak, saya kasih contoh terakhir. Lukas 2 nomor 11, di teks originalnya tidak ada yang namanya koma. Di situ bisa dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tetapi sampai kepada LAI diberikan koma, akhirnya Yesus disitulah pertama kali dituhankan dengan bernarasi apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Seperti itu Pak. Itu salah satu contoh. Maka dari itu Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan padamu, damai sejahtera ku berikan padamu. Apa yang aku berikan tidak seperti dunia berikan padamu. Semua yang nambah-nambahin koma, yang menerjemahkan itu adalah dari dunia. Dan itulah yang Bapak pelajari sekarang, dan Bapak sudah menjelaskan fundamentalnya. Terima kasih banyak Bapak, silahkan. Ton, lanjut Ton, gue mau pipis. Assalamualaikum warahmatullahi Tepuk tangan dulu dong buat abang itu udah capek itu. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Bang Rasid, kasih gift dong teman-teman. Sampai lupa saya mau menanggapi yang mana. Oke silakan teman-teman, yang mana lagi? Biar saya jawab mungkin sebisa saya. Silakan brother semua. Ustadz Fatir aja silakan. Saya lanjut Ustadz. Iya oke baik. Bang Ekstra atau Pak Ekstra. Pak Ekstra, menurut ini konsep keimanan, menurut Yesus, Bapak itu siapa? Tadi saya sudah batasi. Sebelum aku jawab, ini Bang sedikit si Bang Rasid. Bang Rasid itu Septuaginta bukan kodeks itu Bang. Septuaginta adalah terjemahan dari Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Jadi itu tidak Perjanjian Baru. Itu aja. Iya betul. Jadi ada sedikit informasi tadi ya Pak Ekstra ya. Yang dimaksudkan Septuaginta itu adalah kitab Tanakh yang berbahasa Hebrew kemudian diterjemahkan ke bahasa Greek, itu dinamakan Septuaginta. Iya, bukan kodeks Bang. Bukan kodeks. Kalau kodeks itu kodeks Sinaiticus yang terdua, kemudian kodeks Vatikanus, kemudian ada kodeks Mount Sinai Arabic 151 itu di abad ke-9. Lanjut Pak. Betul Bang. Jadi Bang Rasid tadi salah Bang ya. Bukan kodeks itu ya? Ya, beliau salah ngomong tadi. Oke, Bang Fatih. Salah Bang Pak, yang Fatih, tadi itu yang tadi apa yang mau ditanya Bang Fatih tadi? Oh iya, sorry tadi tentang ketuhanan. Kalau saya beranggapan begini Bang, karena kami menganggap sang esensi itu adalah roh dan sangat susah mengaplikasikan, mengejawantakan dalam bentuk tulisan sesuatu yang bukan 3 dimensi, maka acap kali kita menemui di Alkitab personifikasi. Jadi pertanyaan abang masuk ke dalam itu kan hal-hal ketuhanan yang konsep fundamental tentang keimanan itu kan ranah keimanan situ. Kalau yang fundamental di kami adalah ini Bang, yang tadi saya katakan, menerima Yesus sebagai majikan. Karena bagi kami sebetulnya kami paham bahwa sebetulnya Tuhan tidak bisa dikonsep Bang, karena yang mengkonsep Tuhan kan manusia yang 3 dimensi terikat ruang dan waktu, dan yang dikonsep adalah sesuatu yang bukan 3 dimensi, tidak terikat ruang dan waktu. Jadi sampai kapanpun tidak ada rumusan yang sempurna bisa mengkonsep ilahi Bang. Jadi saya tidak akan mau menjawab ke sana. Yang fundamental saja kembali saya teguhkan itu aja Bang. Bahwa memang di abad pertama tidak pernah memaksa Yesus harus jadi Allah untuk syarat keselamatan. Tapi cukup siapapun kamu, terima dia sebagai majikanmu. Karena hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud, itu lagi-lagi Kyrios itu tidak pernah itu
Theos. Selain Yesus sendiri mengatakan dia Theos, Wahyu 21 ayat 7. Tapi lagi-lagi saya mau menekankan, Yesus tidak pernah meminta sebagai syarat keselamatan dia dipanggil Allah atau dipahami Allah. Tetapi dia selalu meminta sebagai Kyrios, Bang. Jadi saya tidak mau masuk ke keilahian selain daripada yang Yesus minta, menerima dia sebagai Kyrios. Begitu, Bang. Itu dia, Bang. Maka dari itu, Bang, makanya kita kan tahu dari yang memberitahukan. Kita pasti akan tahu dari tahu sesuatu dari yang memberitahukan, yang mengenali. Saya nggak akan mungkin tahu Bang Ekstra dari misalkan dari Bang Rashid. Jadi saya tahu Bang Ekstra dari siapa? Dari Bang Rashid. Nah, makanya kita tahu eksistensi sebagai sumber, sebagai Tuhan dari siapa? Dari yang mengutus. Makanya saya tidak berbicara tentang orang lain, karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan kesaksian, karena kesaksian dia adalah hak, adalah benar. Nah, makanya kita mengutip dari siapa seseorang yang diutus, hingga saya kita tahu siapakah Tuhan yang sebenarnya menurut Yesus, bukan menurut orang lain, karena Yesus datang karena diutus oleh Tuhan, oleh Bapa. Terus pertanyaannya apa, Bang? Oke, selamat malam, Bang. Tanya, siapakah Bapak menurut Yesus? Selamat malam, Bang. Malam. Ya, malam, Pak Midin. Oh ya. Siapakah Bapak menurut Yesus itu? Mau bertanya dulu nih, Bang. Oh yes. Bapak Midin Protestan atau Katolik? Satu-satu aku pikir biar ini. Oh, Protestan. Protestan. Oke, sabar dulu ya Pak Ekstra, biar selesai dulu sebentar, nanti boleh bergantian dengan Pak Midin ya. Sabar. Ya sedikit ini Pak pertanyaannya. Oh, mau bertanya, Bang ya. Abang bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, betul, Bang? Betul. Dari mana Bang saksikan bahwa Muhammad itu utusan Allah? Ayah, Bapak Manulang, Bapak tahu bedanya saksi dengan bersaksi, Pak? Bersaksi berarti sudah menyaksikan. Pak, Bapak Kan gitu. sekali lagi saya tanya, Bapak tahu tidak bedanya bersaksi dengan saksi? Kalau bersaksi itu kata kerja, kalau saksi itu kata benda. Luar biasa. Ini saya jelaskan pelan-pelan ya Pak ya. Bersaksi itu adalah penyaksian seseorang yang telah mengetahui sesuatu apa yang dia cari, apa yang dia ingin ketahui. Ketika dia sudah mengetahui satu hal yang dia cari, maka dia bersaksi tentang apa yang dia ketahui. Yaitu kesaksian. Tidak perlu sesuatu yang dia lihat, tidak perlu sesuatu yang dia lihat. Karena apa? Kesaksian. Sesuatu yang kita lihat bisa kita percaya, sesuatu yang kita percayai bisa kita yakini, sesuatu yang kita yakini membuat kita bisa beriman. Paham sampai sini? Berarti bersaksi sama dengan percaya gitu juga lah ya Bang ya. Oke. Ya bercepat kita. Oke. Apakah percaya itu bisa dikatakan hal yang sudah pasti kita lihat? Percaya ya itu kan iman juga bisa dibilang. Betul, percaya. pintar sekali, tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kan abang bilang abang bersaksi berarti udah dalam lah pengenalan abang sama Nabi gitu ya. Betul. Orang jadi gini Bang pertanyaannya. Orang mu'alaf itu dia sudah mencari apa yang dia cari, kebenaran di dalam apa yang kitab-kitab mereka yakini. Oke, udah Bang, segitu aja. Oke. Jadi udah. Abang bersaksi bahwa Nabi Muhammad. Bapak santai. Santai, jangan buru-buru, santai aja. Karena santai. Abang itu mau apa lagi, masuk lagi nanti. Biar Bapak paham, jangan terlalu terburu-buru. Biarkan saya menjelaskan, Bapak simak karena begini Pak, Orang cerdas akan diam. Orang cerdas akan diam menguraikan jawaban lalu memaknai dari dalam hati atau dalam pikiran. Tapi orang yang mohon maaf orang cerdas itu biarnya sedikit bicara pengen ngomong terus. Orang yang kebalikannya orang cerdas itu pengen ngomong terus Pak. Gitu ya? Oke, silakan bicara lagi Pak. Teruslah bicara. Oke. Jadi Bapak bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Betul? Aduh. Jawablah.
Iya betul. Bapak nanya, iya. Iya betul ya. Apakah seorang nabi utusan Allah menikahi anak di bawah umur, itu menurut Bapak itu utusan Allah atau gimana? Saya menanggapi tadi Pak siapa tadi itu. Kita udah diturunkan Coba ya nggak apa-apa sudah dia tahu. Coba carikan saksi di Lukas 1 30 31 32 Maria ketemu Gabriel, siapa jadi saksi? Nggak sadar. Ya nggak apa-apa itu nggak sadar. Benar. Ya udah Bang. Siapa jadi saksi Pak Ekstra? Kalau Pak Ekstra, tidak rasional, tidak logis, ya udah skip aja. Pak Ekstra, saya mau tanya, benar nggak Lukas 1 30 31 32 siapakah yang menjadi saksi pertemuan antara Gabriel sama Bunda Maria yang mengatakan Gabriel mengatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak? Siapa yang jadi saksi? Di situ berapa orang disebutkan Bang? Dibaca aja Bang. 2 orang. Pertemuan antara Gabriel sama Bunda Maria. Cuma 2 orang. Terus Bunda Maria mengatakan kepada calonnya bahwa dia telah bertemu Gabriel. Sama seperti Nabi Muhammad telah naikin ton yang mau naik. Setelah Nabi Muhammad menerima firman, menerima wahyu pertama, beliau menyampaikan kepada para sahabat, bukan para sahabat, kepada istrinya yang paling dia percaya. Jadi tidak saksi sama. Bunda Maria dan Gabriel tidak saksi. Siapa yang jadi saksi? Di Lukas. Apakah Lukas jadi saksi? Sedangkan di Injil Lukas adalah hasil penyelidikan. Penyelidikan itu bisa salah dan bisa benar. Jadi sebelum mempelajari sesuatu, pelajari dulu kitab sendiri dulu supaya jangan sampai dibalik ke mirroring, bahaya nantinya. Nah, kembali lagi Bang. Iya Bang. Pak Ekstra atau disapa dulu Bang Undang. Dia mau menghujat tapi gagal karena salah sebut. Dia tadi bilang katanya. Ya silakan Bang Fahri. Patir. Disapa dulu ya. Halo Bang Dudang Bima. Orang Bima setahu saya. Nah itu Bang, maksudnya kita berbicara tentang keberadaan perkataan karena bagaimanapun Yesus diberikan hak legitimasi dari yang mengutus. Hingga saja perkataan dia itu adalah pasti dari perkataan yang mengutus. Hingga saja dia bisa memahami dan mengetahui siapakah yang mengutus Yesus itu sendiri. Pertanyaannya apa Bangku? Bang Fer. Biar enggak terlalu sedikit mutar. Apa Bang? Ya. Menurut Yesus siapakah Bapa? Siapakah Bapa? Bapa itu di perjanjian lama itu roh. Bapa itu juga diidentifikasi namanya Yehova. Dan Yesus mengklaim Bapa itu yang adalah roh ada di dalam diri dia. Jadi kalaupun abang atau teman-teman memahami bahwa itu ada 2 entitas, nggak masalah Bang. Karena yang terpenting yang Yesus minta bukan tentang bagaimana dia apakah Allah atau bukan. Karena tentang kebagaimanaan Allah setan yang lebih tahu. Tetapi setan tidak diselamatkan. Kenapa? Karena setan tidak mengikuti perintah kasih Yesus. Emang ada apa dengan perintah kasih? Karena sang esensi tadi saya sebutkan adalah cinta. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saya ulangin lagi. Siapa mengatakan mengasihi ilahi, tetapi dia tidak mengasihi saudaranya, dia pun dusta, karena Allah adalah kasih. Tetapi Bang, Allah yang adalah kasih tidak bisa melihat karena Allah bukan manusia, dia roh. Lalu anak Allah di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya cinta juga tidak kelihatan, tetapi sang cinta dinyatakan oleh Yesus Bang. Tetapi lagi-lagi aku tidak paham, tidak mau yang bukan 3 dimensi, pernah 3 dimensi, nggak masuk akal saya, nggak apa-apa. Selama engkau menerima Yesus sebagai majikan, itu yang terpenting abangku. Begini Bang. Makanya saya bilang saya tidak akan mau mengutip dari perkataan orang lain. Saya cuma mengutip dari perkataan Yesus sendiri. Karena sekali lagi saya katakan Yesus adalah dia telah diberikan hak legitimasi dari semua orang pada saat itu. Nah, di dalam Matius 11:25 Yesus berdoa, Yesus mengucapkan syukur. Ya, di situ pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi.
Yesus berkatakan, beliau mengucapkan syukur kepada Bapa. Siapakah Bapa? Tuhan, langit dan bumi. Nah, Tuhan itu siapa? Tuhan itu bagaimana? Ada di kesaksian Yesus sendiri di Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itu Tuhan, wujud eksistensi Tuhan. Dia maha kuasa, maha tinggi, maha besar, yang tidak akan pernah orang mampu bisa melihat dia, dan tidak akan mungkin Tuhan itu bisa datang ke muka bumi ini. Karena apa? Menyangkut di dalam 2 Tawarik 6:18, 1 Raja-Raja 8:27, 1 Timotius 6 nomor 16, Nehemia 8 nomor 6. Itu Tuhan tidak akan mungkin mampu datang ke dunia, karena dunia itu pasti akan hancur. Oke Bang, oke. Itu yang ku jawab, sudah saya jawab di atas Bang. Nggak ada urusan mau orang memahami dia adalah entitas yang sama, mau dia 2 entitas, nggak ada urusan Bang. Yang terpenting adalah apa kau terima dia sebagai majikanmu, itu yang penting Bang. Ustadz Fatir, kalau beliau ini intinya kan imani saja, jadi udah sulit untuk ditanya bagaimana. Bukan imani saja, itu dasarnya Bang. Menerima Yesus sebagai majikan, Kyrios itu majikan atau Tuhan atau Gusti. Siap. Jadi tapi abang ini selalu dibawa bahwa dia bukan Tuhan. Saya tidak mempermasalahkan itu. Yang terpenting apakah kau terima dia sebagai majikan, itu Bang. Karena ada firman-Nya berkata, tidak ada nama di kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan. Emang ada apa dengan Yesus? Karena Yesus yang menyatakan cinta itu. Iya, makanya tadi saya mengambil narasi bukan tentang esensi Tuhan Yesus. Makanya di kami Bang, ibadah sejati bukan ritual dan simbol, selalu tentang action of love. Ibadah sejati mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya, sambil menjaga hidupnya tidak dicamarkan oleh dunia. Pergi ke rumah janda tidak tangan kosong, perbuatan cinta, itu ibadah sejati. Semua tentang cinta. Kenapa? Karena ilahi adalah sang cinta. Menarik tuh Pak. Yesus harus jadi Allah, nggak ada. Itu abad keempat, bapak-bapak gereja berusaha membuktikan Yesus Allah. Di situ sampai sekarang salah paradigma. Lahirlah Trinitas, lahirlah Unitarian, lahirlah Saberian. Ada suara dan ini pun ada sejarahnya. Kenapa Trinitas lahir? Karena di zaman itu filsafat sedang berkembang. Tetapi lagi-lagi yang fundamental bukan tentang Yesus harus ilahi atau tidak. Iya Pak, iya. Begini Pak, tadi saya sudah jelaskan kan. Dia majikanmu, kau diselamatkan, itu loh Bapak. Oke, tadi saya sudah stop Pak Fatir, Ustadz Fatir saya sudah stop karena Bapak imani saja, kan begitu? Bukan. Fundamental atau apapun itu, nggak apa-apa. Nah, itu bukan imani saja Bang, kan narasinya jelas Bang. Itu kan menurut perspektifmu terhadap saya, kita berbeda loh Bang. Nah, Abang tidak bisa menyimpulkan yang saya katakan, netizen lah yang menerima atau tidak Babangku. Kalau diterapkan menafkahi janda-janda itu, mencintai janda-janda itu dengan datang ke rumahnya membawakan barang-barang, itu kira-kira pandangan-pandangan di pandangan manusia yang lainnya, ada janda nih miskin, kan di situ dikatakan bukan janda jelek tetapi janda miskin, betul? Iya, bukan janda muda jangan salah sangka. Apapun di situ ada nggak dikatakan janda tua Pak? Dalam kesusahannya Bang. Iya, saya tanya Pak. Bapak, saya tanya. Dalam kesusahannya, Bapak. Bapak, di situ dikatakan tidak dalam kesusahannya janda tua, ada nggak? Dalam kesusahannya saja Bang. Berarti tidak ada tua, tidak ada jelek, betul? Tidak ada cantik, tidak ada muda. Sepakat ya. Ketika kita menemukan janda muda dan cantik, janda tua dan cantik dalam kesusahannya, lalu saya menafkahi, mendatangi rumahnya dengan rasa cinta, masuk ke rumahnya memberikan sesuatu dan lain-lain. Bagaimana kira-kira pandangan orang Pak kalau saya melakukan itu tiap hari? Fundamental dong. Iya. Pemikiran kan? Oke Bang. Ya kan? Jadi ayat itu konteksnya mau menyatakan bahwa ibadah sejati itu adalah tentang cinta, bukan melulu harus janda kau kumpulkan. Karena di ayat yang lain tentang cintanya juga ada. Betul. Aku lapar, kita fokus, apa Pak. kau kasih makan. Pemulung juga lapar. Tetapi karena banyak dikasih contoh tentang cinta, lapar, kasih makan, tidak punya baju, kasih semua tentang cinta. Tetapi hanya janda yang kau bawa, di situ motivasimu yang salah. Kan banyak dikasih contoh. Tetapi tujuan dari kalimat itu adalah bahwa sesungguhnya kepada ilahi itu ibadah sejati menyembah adalah tentang cinta. Itu salah satu contohnya.
Kecuali tidak ada contoh yang lain tentang cinta, benar abang bilang, lakukanlah setiap hari kepada janda. Tetapi karena ada contoh yang lain tentang cinta juga kepada orang miskin, mengampuni musuh, jadi jangan ke situ saja, berarti motivasimu yang berbeda. Begitu abangku, silakan. Apakah saya sudah selesai bernarasi? Kalau saya stop berarti saya selesai bang, lanjutkan abangku. Saya boleh bernarasi ya tanpa dipotong ya. Saya juga cuma nanti bertanya. Siap, ya, siap dan abangku. saya cuma bertanya kepada Bapak, saya tidak minta penjelasan. Siap. Saya bertanya, ada ajaran kitab ini yang abang katakan kitab suci mengajarkan tentang ajaran kasih dan cinta. Di dalam Karena saya itu belum sampai. Betul. Karena abang tanya saya, harusnya jangan mau Saya belum sampai. Abang tidak perlu Saya menjawab belum ya, sampai saya di bernarasi. pojok. Katakan begitu abangku, biar nggak salah paham saya. Jangan dijawab ya bang, saya bernarasi dulu ya. Abang bilang gitu, ini abang tanya saya jawablah. Modelmu menginterogasi ya, saya jawablah. Ya, Bapak kan udah orang yang udah berbicara panjang lebar. Saya pikir Bapak ini orang yang paham gitu loh tentang narasi. Kalau saya bertanya pendek iya atau enggak, dijawabnya iya enggak, kan begitu. Ya kan? Nah, karena ada pembelajaran di Islam tentang menafkahi janda juga ada. Bapak sudah menarik tendensi seakan-akan saya mau mengulur ke arah negatif. Mohon maaf, saya bukan seorang Kristen yang cuman mencari hadis sampai ke 6.000, sampai ke 3.000. Saya aja Islam belum sampai ke hadis 200 saya baca saya rampung. Tetapi banyaknya Kristen-Kristen yang sudah sampai ke hadis 6.000, hadis 4.000, ingin mempertanyakan apa? Tentang pernikahan Nabi Muhammad. Saya bukan seperti itu, Pak. Karena kenapa saya tertarik dengan cinta, memberikan kasih dan cinta kepada seorang janda? Karena di dalam Islam pun juga ada, Pak. Paham sampai sini ya, Pak ya? Jadi bukan tendensi untuk memojokkan nih, atau untuk mencari kesalahan atau pemikiran yang tidak-tidak. Pertanyaan saya kita uraikan di mana pembelajaran yang sesungguhnya pembelajaran untuk tuntunan umat manusia. Di dalam kitab itu sendiri. Di dalam agama Bapak diajarkan untuk mencintai janda-janda. Di situ tidak ada penetapannya janda tua atau janda apa, yang penting janda yang tidak memiliki uang lah intinya. Harus dibantu lah. Nah, menurut Bapak ketika Bapak melakukan itu setiap hari kepada janda yang perekonomiannya lemah, lalu Bapak mendatanginya setiap hari dengan rasa cinta, apa pandangan orang lain, Pak? Kira-kira. Pandangan orang lain, Bang. Orang lainnya aja ditanya kalau pandangannya, Bang. Nah, tetapi sebagai Bapak yang melihat hal itu, sebagai Bapak melihat hal itu, ketika ada saudara Bapak melakukan hal itu, bagaimana pandangan Bapak? Selama motivasinya adalah karena perintah Yesus, ya nggak apa-apa, Bang, no problem bagi saya. No problem. Alhamdulillah, berarti karena Yesus mengatakan siapa menginginkan. Udah Pak, udah. Saya mau bicara lagi, Pak. Silakan. Alhamdulillah di ajaran Islam, alhamdulillah di ajaran Islam diajarkan sebaik-baiknya menafkahi janda dengan cara menikahinya. Agar apa? Agar tidak menimbulkan fitnah. Hanya itu yang saya mau sampaikan, Pak. Bukankah kita diskusi di sini untuk edukasi, Pak? Bagus. Saya menyampaikan kebenaran dalam kebenaran Al-Quran saya, Bapak menyampaikan kebenaran yang Bapak paham pembenaran itu di dalam Bible Bapak. Sepakat? Sepakat. Begitu Pak cara saya, Pak, di diskusi, Pak. Tapi gigi Abang putih banget loh. Aku susah membuktikan gigi saya. Pakai apa, Bang? Boleh nih saya tanya nih. Filter, Pak. Oh, filter. Astaga, aku pikir benaran. Soalnya saya belum gigi Pak. Saya, Bang. Susah banget putih gigi saya. Ternyata filter. Oke, thank you, Bu. Lanjut, di bleaching, Pak, giginya, Pak. Di bleaching namanya. Oh, siap Abangku, siap. Tepuk tangan buat Yesus. Tapi tepuk tangan buat Tuhan. Bleaching rambut, Pak, nanti kenapa Bapak nanti ya? Kalau jadi begitu, Pak. Ketika dikatakan ngomong. Lanjut tas. Oke. Enggak, saya selesaiin dulu ya. Bentar. Ketika dikatakan ada narasi-narasi agama penyempurna dan apa-apa segala macam, kita tidak sama sekali tidak. Itu betul sekali ajaran itu. Itu betul sekali ajaran itu. Ketika ada orang susah, lalu dispesifikkan di situ janda,
janda yang apa gitu tadi bahasanya, pokoknya janda yang susah lah gitu kan, lalu memberikan rasa kasih cinta. Ternyata kalau saya memakai ajaran itu, ajaran sebelumnya saya pakai, mungkin akan yang namanya manusia, karena Tuhanlah yang menciptakan manusia dan Tuhan juga tahu sifat manusia seperti apa. Ada yang nyinyir, ada yang tukang gosip, ada yang suka fitnah, ada yang suka begini. Nah, kalau saya memakai ajaran yang dulu, maka mungkin kemungkinan besar terjadilah fitnah-fitnahan itu. Karena sejatinya kita tahu banyaknya janda-janda yang jual diri. Kan begitu. Nah, tapi kan hal ini kita pelajari dulu. Kenapa? Ada dua keyakinan, yang satu mengajarkan seperti itu, yang satu juga sama mengajarkan. Tetapi ternyata yang satu mengatakan apa? Sebaik-baiknya menafkahi janda dengan cara menikahinya. Darah Yesus, tepuk tangan buat Tuhan. Ternyata kenapa harus dinikahi? Ternyata semua kembali kepada kita sendiri. Yaitu apa? Yaitu kita tidak akan difitnah, kita tidak akan ini. Jadi makanya untuk pasangan saya nanti ketika saya menafkahi janda, jangan larang saya untuk saya menikahinya. Karena bercanda, nggak usah diambil hati, ntar tiba-tiba lagi udah lanjut Ton. Agak lain. Ya, gue tadi mau ngomong tapi udah lupa poinnya. Halo. Ya. Halo John. Ya, kenapa John? Protestan atau Katolik? Yang mau bertanya nih boleh? Ya Protestan lah. Oh, Protestan ya? Iya dong. Saya pengen bertanya nih. Mau nanya apa? Oh, tapi disclaimer dulu ini ya. Iya, enggak. Kita enggak butuh disclaimer, Bang. Langsung aja. Oh, langsung aja. Langsung aja. Oh, sebelum masuk ke pertanyaan pertama, saya mulai dari nol aja dulu. Langsung aja, Bang. Pertanyaan. Iya, dari nol nih, dari nol. Kalau Anda mulai dari nol, itu namanya disclaimer. Oh, ya udah. Langsung pertanyaan. Oke. Apakah mulai dari nol namanya di dalam Al-Quran Anda diajari tentang etika berdialog, etika dalam berbicara? Ya. Di mana dalilnya? Cari sendiri. Kita sepakat ya. Oke, pertanyaannya. Ya. Apakah Al-Quran mau menjelaskan segala sesuatu? Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tuntunan hidup, pelajaran bagi hidup dan penciptaan. Enggak. Pertanyaan saya, apakah Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Saya jawab, menjelaskan segala sesuatu, tuntunan hidup. Ya atau tidak? Penciptaan umat manusia. Enggak, itu tidak. terlalu ini ya, atau yaudah. tidak? Tidak. Itu aja. Tidak. Tapi kenapa itu di dalam Al-Quran katanya menjelaskan segala sesuatu? Itulah bedanya kapasitasnya. Kapasitas akal. Saya pengen tahu bedanya. Ya, selanjutnya. Hari gini pusing-pusing. Halo, Gaseka. Menjelaskan segala sesuatu, nanti ditanya resep masakan sama kayak Yuli. Enggak lain. Gaseka, selamatkan pagi Gaseka. Banyak kali ya ternyata malam ini. Oh, ada tambahan 2 orang. Pak Charlie dan Kak Natali. Halo Bang, sambil nunggu aku narasikan jawaban saya yang tadi, bolehkah narasi saya? Halo. Silakan Pak. Oke, jadi bahwa fundamental di kekristenan adalah pertama menerima Yesus sebagai Kyrios, lalu meneladani kasihnya, karena memang disebutkan ibadah sejati adalah melakukan kasih. Antara lain ayatnya yang saya sebutkan tadi, ketika aku lapar dan kasihilah musuhmu, di ayat yang lain mengunjungi yatim piatu dan janda-janda, dan 1 Timotius 5, 9 dan 10 diberikan jelas janda yang dimaksud tidak lebih berkurang 60 tahun.
dan yang dimaksud juga dalam kesusahannya, karena kalau di bawah 50 tahun acap kali dia pertama gampang sekali laku, artinya banyak yang menafkahi. Makanya dijelaskan 1 Timotius 5 ayat 9 dan 10 jelas sekali dituliskan umurnya tidak lebih kurang 60 tahun. Jadi fundamental Kristen adalah melakukan kasih, karena penyembahan yang disebutkan kepada ilahi berasal dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani proskuneo bentuk lahirianya merebahkan diri dan mesujud ke tanah, tetapi sang ilahi tidak bentuk lahirianya yang dibutuhkan, lagi-lagi isi hati yang bagaimana, lagi-lagi action of love. Jadi kekristenan sejati adalah percaya Yesus sebagai teladan kasihnya, lalu action of love. Tetapi kemudian action of ritual yang muncul, yaitu agama. Jadi kekristenan itu bukan agama tetapi cara hidup, karena memang cara hidup mengasihi, mengampuni, memberkati, begitulah menyembah, menyenangkan sang ilahi. Begitu Bang, itulah kekristenan. Nah, begitu aku pikir. Izin istirahat dulu, aku turun dulu ya, sampai besok ketemu lagi. Terima kasih. Saya dari tadi nggak berkesempatan ngomong sama Pak Ekstra, baru sekali saya mau tanya satu poin aja. Oh silakan Bang Ton, silakan. Satu poin dari tadi saya nggak berkesempatan ngomong ya. Silakan, saya mau tanya satu poin, ketika Pak Ekstra mengatakan bahwasanya kekristenan versi Pak Ekstra itu adalah menganggap bahwasanya Yesus itu sebagai majikan ataupun kyrios, ya kan. Ada satu hal yang sedikit mengganjal Pak Ekstra. Pak Ekstra percaya nggak kalau Yesus itu adalah utusan daripada Theos? Satu kan poin dia mengatakan diutus Bang. Oke, berarti di ayat yang lain nah, silakan Bang, apa lagi? Berarti kan poinnya kan Yesus adalah kyrios yang diutus oleh Theos, gitu kan ya? Oke. Pertanyaannya begini, kepada siapa kyrios ini diutus? Kepada manusia, kan yang mau diselamatkan manusia Bang. Manusia itu seluruh manusia ataukah hanya kepada kaum tertentu? Seluruh manusia Bang, kan syaratnya harus menerima dia. Kalau nggak menerima dia itu salah di orangnya, bukan salah di yang diutus atau mengutus. Makanya inilah pentingnya pembelajaran ketika membaca Bible. Di dalam Bible dijelaskan bahwasanya Jesus klaim bahwasanya dirinya diutus hanya untuk Bani Israel. Itu yang dikatakan oleh dia. Pak Ekstra mungkin belum pernah baca itu. Oke Bang, karena ada tertulis Bang, Mesias itu harus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Contoh dari zaman Ezra Nehemia. Taurat dan kitab para nabi ini peruntukan untuk siapa? Seluruh umat manusia atau hanya satu kaum tertentu? Jadi sang ilahi itu Bang datang. Oke lah, aku anggap pemikiran Abang aku pakai mengutus sesuatu, karena dia kan bukan 3 dimensi, makanya disebutkan Allah bukanlah manusia. Oke, lalu dia memakai 3 dimensi, adanya di Timur Tengah Bang, adanya sekitar Israel. Lalu kalau Abang menerasikan hanya untuk mereka saja, maka orang-orang di luar itu tidak selamat dong. Itu akan merusak reputasi keadilan Allah. Jadi begitu Bang, makanya disebutkan lewat Abraham dulu, baru sampai ke ujung dunia, kan disebutkan dari awal. Lewat keturunanmu lah semua manusia akan diberkati. Jadi konteks hukum Tauratnya harus digenapi dulu. Apa antara lain isinya? Dari zaman Ezra Nehemia, anak laki-laki dari umur 13 harus bar mitzvah. Anak wanita dari umur 12. Begitulah kenapa Yesus tidak kelihatan di umur 13. Kalau dilanjutkan sekolahnya sampai umur 30, jadilah dia rabi. Lalu sudah dia menggenapi semua itu abangku, barulah berkat yang diceritakan kepada Abraham sampai ke ujung dunia lewat murid-muridnya. Makanya Yesus mengatakan, beritakanlah Injil sampai ke ujung dunia, baptislah mereka dalam namaku, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Inilah ketika gitu, Bapak mencoba untuk menjawab dengan sangat panjang lebar, maka poin dari saya akan kembali terbias lagi. Ketika tadi saya mempertanyakan tentang Taurat itu diperuntukkan untuk kepada siapa, Pak Ekstra menjawab dengan panjang lebar tanpa untuk orang Israel, Bang. Ada poinnya. Nah, gini Pak, kalau kita tarik ke atas, Bapak tadi menjawab bahwasanya awal mulanya dari Abraham. Nah, perlu diketahui Pak, bahwasanya di atasnya Abraham lagi itu ada anak-anak Nuh, ya kan? Ada Shem, Ham, Yafet, kemudian anak-anak daripada Nabi Nuh gitu kan ya. Nah, Abraham itu adalah keturunan dari Shem, betul? Nah, maka
yang dari Ham dan Yafet ini itu tidak termasuk ke dalam hukum-hukum yang Bapak baca dari hukum Taurat ataupun yang Bapak kenal sekarang itu Perjanjian Lama. Makanya di dalam Ulangan 33 nomor 4 di sana diperjelas Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Artinya yang di luar jemaah Yakub ataupun di luar Bani Israel tidak punya yang namanya hukum Taurat, tidak dikenakan yang namanya hukum Taurat. Karena itu khusus hanya untuk satu kaum saja, yaitu keturunan Bani Yakub. Nah, kembali lagi, kalau kita bertanya tentang Yesus atau melihat tentang pribadi Yesus, Yesus mengkonfirmasi dirinya bahwasanya dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Dan dia mengkonfirmasi bahwasanya Yesus diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Yang dimasukkan di sana adalah domba bukanlah hewan, tapi manusia maksudnya. Itu kalimat alegoris. Sekali lagi dipertegas, ketika saya pertanyakan kepada Bapak menganggap Yesus sebagai majikan, artinya dia adalah majikan bagi Bani Israel, bukan untuk seluruh dunia, Pak Ekstra. Nah, ini poin yang miss tadi. Oke, bisa saya jawab, Bang? Saya tanggapi. Silakan. Oke, Bang, karena saya disebutkan di atas tadi Abraham dan dituliskan dengan jelas Abraham, Ishak dan Yakub, selalu diulang-ulang itu. Yakub itulah kemudian menjadi Israel, artinya dari Israel sampai ke ujung dunia. Karena disitulah bentuk keadilan ilahi. Lalu ketika wanita makan dari remah-remahnya, dipertegas sama Yesus lagi, tidak layak seorang wanita karena dia bukan orang Israel. Tetapi perhatikan, harusnya kalau tafsir yang abang pakai, harusnya Yesus konsisten dong. Remah-remahnya pun nggak bisa kau makan. Perhatikan, remah-remahnya Tuhan. Lalu kata Yesus diterima kan? Besar sekali. Artinya abangku, secara lahiriah sehukum itu untuk orang Israel abangku, karena itu tradisi mereka. Makanya secara batinnya sampai di Indonesia hilang tahun 1948 mereka berkumpul. Kenapa? Karena mereka memegang teguh tradisi itu. Tetapi esensi dari tradisi itu kasih. Dalilnya abangku supaya nggak pidato. Dengarlah Israel, Tuhan kita itu Esa, kasihilah Tuhan betul. Pada kedua hukum itulah terletak semua hukum kitab Taurat dan hukum apa? Iya, itu ada di Markus 12:29. Artinya yang lahiriah tadi abangku, standar kebenaran betul tidak di lahiriah lagi, tetapi di esensinya yaitu kasih, tetapi tidak boleh ditiadakan. Nah, inilah arti dibatalkan dan ditiadakan. Katargeo betul abangku, dibatalkan. Misalnya BPKB yang lama itu batal hukumnya bang, tetapi tidak boleh ditiadakan. Yang berlaku mana BPKB yang baru? Loh, kenapa harus ada? Karena itu pertama menjadi administrasi negara, sama dengan hukum Taurat tidak boleh ditiadakan. Karena hukum yang kedua, hukum kasih yang sama dengan itu, yang equal, berasal dari hukum yang pertama tadi. Contoh lagi, dalam hukum Taurat abangku, ketahuan secara fisik lahiriah karena kau. Tetapi kata Yesus, digenapi oleh Yesus, siapa mengingini wanita ini di dalam hatinya, dia telah berzina. Nah, hukum kasih itulah buat semua bangsa. Yang lahiriah tadi tetap menjadi tradisi bagian dari Yakub abangku. Begitu, aku pikir aku turun dulu abangku. Besok aku naik lagi abangku ya. Bila ada yang tidak berkenan, apologisme saudara semua. Siap. Salam rahmat. Yo bang. Terima kasih. Ini John, apa yang mau ditanyakan John? Ini kita berdialog tadi enggak enak. Enggak. Di sini bukan tempat dialog bang. Di sini tempat bertanya, kita menjawab, pindah ke pertanyaan kedua, begitu. Oh ya. Oke, saya mau lanjut pertanyaan tadi. Iya. Enggak. Enggak, ini tetap nih pertanyaannya. Apakah Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Pengen tanya. Menjelaskan segala sesuatu tentang keimanan, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan tuntunan pedoman hidup bagi umat manusia, bukan resep kue dan juga bukan ukuran dunia. Pertanyaan ketiga. Oke. Kenapa kalau Al-Quran menjelaskan segala sesuatu menggunakan kitab-kitab lain? Ya, mana yang dijelaskan tidak pernah ada itu kitab kontradiksi? Tidak pernah ada menjelaskan kitab-kitab lain sesuai dengan apa pemikiran Anda. Pertanyaan keempat. Kenapa habis dari kamar mandi itu katanya di hidung ada setan? Apa setan apa itu? Kenapa harus dibersihin kayak gitu? Nggak tahu, kurang kerjaan aja tuh setan. Padahal banyak tempat kok, ngapain dia nongkrong di hidung saya?
Emang setan kelakuannya begitu kok. Itu salah berarti. Oke, pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima. Namanya juga setan. Oh setannya, waduh bahaya. Namanya juga setan, mau tidur di mana aja terserah dia lah, Bu. Nah, ada tempat di sini rumah hampir 6 rumah KPR hampir 6 kali berapa? Ini rumah ini luasnya 15 kali 18 luasnya rumah ini dan gue sendiri. Nah, kalau dia tidur di hidung gua ya PA. Luasnya rumah ini kok tidur di hidung gua. Oke, pertanyaan kelima. Apakah di zaman Nabi ada mikrofon? Nggak ada. Pertanyaan ketujuh. Apakah cium batu? Kenapa Anda cium batu? Oh, belum ketemu batunya. Pertanyaan ke-8. Ada di Arab. Pertanyaan ke-8. Itu kenapa batu itu berbentuk V? Enggak kenapa-napa. Pertanyaan ke-7. Ke-9. Kenapa warnanya ada hitam dan bentuk silver? Ya karena Yesus di negro, kulitnya hitam. Pertanyaan ke-10. Itu Muhammad di kuburan atau di surga? Di kuburan. Terima kasih banyak. Pertanyaan Anda 10 sudah terjawab dan Anda mendapatkan hadiah. Hadiahnya adalah Nah, dan nggak usah naik ya Bang ya. Anda sudah di ini. Ini mah ini tuh udah nggak ada lagi paling ini tuh Komal paling bijak tau nggak?